Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ustazah akan melanjutkan materi kelas 8. Kemarin kita belajar tentang gerak, sekarang kita belajar tentang gaya, kemudian nanti ada usaha dan ada pesawat sederhana. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan gerak dan bentuk pada benda. Jadi gaya sendiri alat ukurnya adalah dinamometer atau neraca pegas. Gaya ada dua, sentuh dan tidak sentuh. Gaya sentuh contohnya ada gaya gesek, gaya otot, gaya dorong. Gaya tak sentuh berarti gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, dan sebagainya. Ada dua resultan gaya adik-adik. Yang pertama searah, syaratnya adalah dijumlah. Kalau berlawanan arah berarti dia dikurangi. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan kita mengerjakan yang A. Kita lihat nih, yang A ini yang searah yang mana? Oh, 40 sama 20 ini dijumlahkan. Berarti ini nilainya adalah 60. 60 ke arah kiri. Kemudian yang A 30 Newton ke arah kanan. Berapa resultannya? Oh, berarti dikurangi. 60 dikurangi 30, maka hasilnya adalah 30 Newton. Ke arah mana tentunya? Ini, ke arah kiri. Sekarang kita akan nyoba yang B. Kita nyoba yang B. Terlihat ya adik-adik di sini, nilainya adalah 70 Newton. Jadi 40 Newton kita tambahkan dengan 30 Newton, itu hasilnya adalah 70 Newton ke kiri ya. Kemudian 20 Newtonnya itu ke kanan. Maka resultannya tinggal dikurangi. 70 dikurangi 20. Hasilnya adalah 50 Newton ke kiri. Jadi yang paling besar. CD bisa dicoba adik-adik. Kemudian hukum Newton. Nah, ini masih ada kaitannya tentang gaya. Bahwa ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu hukum Newton ada 3. Hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0, atau istilahnya adalah kelembaman. Hukum Newton 2 itu ada F sama dengan M kali A, ada gaya resultan yang bekerja. Hukum 3 Newton itu lebih cenderungnya merasakan sakit. Jadi ada perlawanan, F aksi sama dengan minus reaksi. Jadi ini hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0, gayanya adalah 0. Hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Dan hukum Newton ketiga, F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, ini contoh-contohnya penerapan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu dia terpental ke belakang. Jadi, misalkan tiba-tiba berkendara, direm mendadak, maka dia seolah-olah tubuh kalian itu terdorong ke depan. Jadi di sini Ustazah tebeli ya garis merah bahwa contoh hukum Newton 1 itu tiba-tiba kendaraan itu direm mendadak, kemudian kita terpentalnya ke depan atau terdorongnya ke depan, sehingga melakukan perlawanan arah dengan gaya pengereman kendaraan yang arahnya ke belakang. Bunyi hukum 1 Newton sudah, ini tadi sigma F sama dengan 0, disebut juga dengan hukum kelembaman. Maka ini contoh-contohnya nih. Contohnya adalah meja diam tidak akan bergerak kecuali digerakkan atau mendapatkan gaya dari luar. Menarik taplak meja dengan cepat. 2 ekor badak jantan yang bermassa sama. Jadi kata kuncinya di sini. Ada masanya sama. Kemudian seorang joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda sehingga dia ditungganginya berhenti secara tiba-tiba, maka terpental ke depan. Jadi hukum Newton 1 itu kata kuncinya adalah sigma F sama dengan 0, dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ada hukum kelembaman atau momen inersia atau sigma F sama dengan 0, dia lebih cenderungnya masanya sama, kemudian tadi taplak meja ditarik dengan cepat atau terpental ke depan. Untuk hukum Newton 2 itu kata kuncinya itu berada pada rumus. Ada gaya resultannya, sigma F sama dengan M kali A. Jadi ini contohnya ini
misalkan kelereng ada massa, kelereng yang lebih besar akan lebih lambat melaju dibandingkan dengan kelereng yang kecil. Tentunya dia berpengaruh pada kecepatan. Kemudian ini juga, seekor banteng jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Nah, dia tentunya melakukan percepatan tertentu. Kemudian massa tubuhnya lebih besar dari massa tubuh anaknya untuk gajah. Ini contoh penerapan hukum Newton 2. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan hukum Newton 3 ini cenderungnya menimbulkan rasa sakit. Ada aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, contohnya apa saja? Di sini ada peristiwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Kemudian roket, perahu. Kemudian ada seekor elang terbang bebas di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah. Apa maksudnya? Kecepatan udara lebih cepat di bagian atas sayap mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas. Nah, ini adalah contohnya. Seekor ikan yang berenang. Nah, itu merupakan hukum Newton ketiga. Misalkan kita memencet hidung sampai merah, itu juga hukum Newton ketiga. Itu adik-adik, jadi sekali lagi hukum Newton 1 itu sigma F sama dengan 0, hukum Newton 2 F sama dengan M kali A, hukum Newton 3 F aksi sama dengan minus F reaksi. Kemudian sekarang kita beralih ke usaha. Usaha adalah gaya kali perpindahan. W sama dengan F kali S. Udah, rumusnya itu saja adik-adik. W itu usaha, F gaya, S adalah perpindahan. Satuannya adalah joule. Kemudian pesawat sederhana ini mempermudahkan pekerjaan kita. Nanti yang kita bahas di sini ada tuas, ada bidang miring, dan ada katrol. Nah, di sini tuas, ini pernah ya kita pelajari pada waktu SD, ada tuas 1, tuas 2, tuas 3. Bagaimana cara untuk memahami tuas 1, 2, 3 itu terletak pada bagian tengahnya. Jadi kalau tuas 1 itu saya singkat BTK, beban tumpu kuasa. Tuas kedua TBK, tumpu beban kuasa. Tuas ketiga BKT, beban kuasa tumpu. Jadi dilihat dari bagian tengahnya ya adik-adik. Tuas 1 BTK, jadi yang di tengah itu apa? Oh, tumpunya. Tuas kedua itu TBK, oh yang di tengah adalah beban. Tuas ketiga itu berarti kuasa. Kemudian contohnya juga kalian harus hafalkan, jangan sampai kebalik. Tuas 1 itu lebih cenderung tadi ya, BTK atau KTB boleh, pokoknya titik tumpunya berada di tengah, antara lain ada gunting, ada pemotong rumput, ada tang, kemudian ada jungkat-jungkit, ada linggis, itu tuas pertama. Tuas yang kedua itu bebannya di tengah, apa aja? Pembuka tutup botol, pemotong kertas, pemecah kemiri, gerobak. Dan yang terakhir, tuas jenis ketiga, ini cenderungnya alatnya kecil-kecil ini, karena kuasanya berada di tengah. Sekop, stapler, kemudian pinset, seperti itu adik-adik. Jadi mohon untuk dipelajari perbedaan tuas 1, 2, dan 3. Tuas 1 ingat bahwa tumpunya di tengah, tuas kedua bebannya yang di tengah, tuas yang ketiga kuasanya di tengah, jangan sampai kebalik. Begitu juga dengan contoh-contohnya. Kemudian rumus tuas itu W. LW sama dengan WLF, sama saja. LW itu maksudnya lengan kuasa. Jadi WLW, FLF, LF-nya itu lengan beban, misalkan saya anggap seperti itu. Kalau ini saya tulis LK, LB boleh, atau LW, LF juga boleh. Jadi rumus tuas baik 1, 2, 3 rumusnya adalah F, LK kali F, lengan kuasa kali gaya, sama dengan W itu berat dikalikan dengan lengan beban. Atau WLW, FLF, sama saja. Dan di sini ada keuntungan mekanik, apa rumusnya? W per F untuk tuas. Kemudian bidang miring, rumusnya adalah KM
S per H sama dengan W per F. Jadi di bidang miring di sini berpacunya kepada 4 besaran. Ada jarak, ada tinggi, ada berat, ada gaya. Bagaimana mencari F? W kali H dibagi dengan jarak. Contoh bidang miring, ada pisau, kapak, sekrup, paku, dongkrak. Ini adalah contoh dari bidang miring. Kemudian katrol. Katrol di sini tentunya ada 3. Katrol tetap, bebas, dan majemuk. Kalau katrol tetap maka nilainya sama gayanya. Katrol bebas itu nilainya setengah. Dan katrol majemuk kita tentukan berdasarkan dari jumlah rodanya. Itu adik-adik materi tentang gaya pesawat sederhana dan hukum Newton. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.